kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara pada kesempatan hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nuni. Bapak dan Ibu semuanya dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Nuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Susanti SPD selaku guru penggerak, kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Kandangan 1, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan penyebarluasan ide positif yang bisa berguna bagi kita semua, yang akan meningkatkan kompetensi kita semua yang ditularkan oleh guru penggerak, dalam hal ini oleh Ibu Susanti SPD. Saya harapkan untuk kegiatan ini bisa menjadi penyemangat bagi yang lain untuk menularkan hal-hal baik, praktik-praktik baik kepada teman-teman semuanya, sehingga nanti akan terjadi peningkatan kompetensi bagi kita semua. Bapak Ibu, untuk sekolah itu merupakan atau diumpamakan sebagai ladang, ya. Jadi sekolah kita ini SD Negeri Kandangan 1 ini merupakan ladang. Kemudian anak-anak kita itu merupakan bibit-bibit yang kita semai selama kurang lebih 6 tahun ini, dan nanti bibit-bibit itu kita jaga, kita berikan lingkungan yang aman, lingkungan yang positif, sehingga nanti bibit-bibit yang kita miliki ini nanti akan menjadi tunas-tunas, menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah
yang bisa mendapatkan hasil dari usaha kita semua. Jadi untuk kegiatan diseminasi pada kesempatan siang hari ini nanti berkaitan dengan disiplin positif. Jadi lingkungan positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak itu nanti bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita semua untuk memperbaiki lingkungan belajar yang ada di SD Negeri Kandangan 1 ini, dan nanti endingnya diharapkan kita semua Bapak Ibu guru dari penyampaian yang disampaikan nanti bisa tergerak untuk mempraktekkan, menanamkan hal-hal positif nanti dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan untuk anak-anak semuanya. Jadi nanti saya mohon untuk Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan baik kegiatan pada siang hari ini, dan untuk Ibu Susanti selaku calon guru penggerak bisa menyampaikan banyak hal untuk menjadi referensi bagi teman-teman untuk perbaikan teman-teman yang kira-kira kok belum ada yang saya praktekkan di kelas seperti itu. Jadi sekali lagi saya harapkan semuanya Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar nanti kegiatan pada siang hari ini bisa membawa hal baik untuk kita semua, mendatangkan manfaat untuk kita semua, terutama untuk pembelajaran untuk anak-anak didik kita. Itu saja Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat menjalankan kegiatan diseminasi dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Niki Fatmawati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kandangan 01. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu acara inti penyampaian materi oleh calon guru penggerak Susanti SPD, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 modul positif, budaya positif. Kepada Ibu Susanti SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan dari SD Negeri Kandangan 01 yang saya hormati, serta juga Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan ini kita bertemu di acara diseminasi budaya positif sebagai tugas saya aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan nama saya dan pada semua yang diparingi Yesus Susanti, dan semoga kedepannya kita bisa sama-sama membentuk tingkatan budaya positif di sekolah kita. Materi yang akan kita sampaikan sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak Ibu guru semua, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan menulis kesalahan di buku 2 lembar atau menyuruh murid berlari di lapangan saat tidak mengerjakan tugas dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang tanggapan? Ya, terima kasih Ibu Santi untuk tanggapan saya ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak, karena kita lihat ya sejauh ini mungkin dulu saya mungkin saat saya dihukum sama Bapak Ibu guru, tapi malah biasanya saya mulai seperti itu. Jadi itu tidak mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan menulis kesalahan di buku 2 lembar atau menyuruh murid berlari di lapangan saat tidak mengerjakan tugas dapat meningkatkan disiplin anak. Itu sama sekali
hadiah Bu, karena saya senang Bu kalau dikasih hadiah. Jadi besok saya harus bikin lagi kalau hadiah gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih jawaban dari Bu Alfi. Ya, memang kadang kita seperti itu. Biasanya kan diiming-imingi diberi penghargaan, bahwa murid kita, ayo semua sini satu, tak kasih coklat atau tak kasih uang. Memang ada ya seperti itu. Dan kalau untuk yang menyuruh murid sampai berlari terus menulis sebanyak di halaman tentang kesalahannya itu, mungkin itu sudah praktek yang dulu-dulu. Tapi untuk yang saat ini dengan kurikulum yang baru, pembelajaran berdiferensiasi, itu kita harus mengetahui tentang kebutuhan murid. Nah, apa yang akan kita kupas hari ini? Materi hari ini yaitu 1, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Tentang yang materi disiplin positif ini, tujuannya yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian dari seluruh kita adalah pendidik yang berusaha menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari situ juga, nah karena kita seorang pemimpin pembelajaran, kita di guru kelas masing-masing kita adalah seorang pemimpin pembelajaran itu perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan itu, kadang kita nggak sadar kalau ternyata apa yang kita tanamkan kepada anak-anak itu ternyata adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang saya ambil dari beberapa, ini sebenarnya ada banyak nilai kebajikan yang diajarkan dalam pendidikan guru penggerak, cuman saya ambil secara umum. Itu yang profil pelajar Pancasila yang kita terapkan hari-hari di pembelajaran dalam kurikulum Merdeka: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian menurut IB di Primary Years Program itu sikap murid yang kita tahu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, 9 pilar karakter yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak kemarin yang dikupas itu adalah yang ketiga ini tentang 9 pilar karakter. Itu cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan itu yang kita ajarkan juga kepada anak-anak peserta didik kita, intinya adalah sama. Apa yang sebenarnya kita ajarkan itu tetap mengacu kepada kebaikan anak dan kemandirian anak. Mereka orang tua menyekolahkan anak punya
perilaku manusia, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kadang anak-anak tidak disiplin, tidak mau mereka upacara, contohnya satu upacara saja. Kadang mereka mau berdisiplin memakai baju kan karena menghindari tidak mau dihukum di depan, nggak dihukum sehingga ya cuma di barisan tersendiri seperti itu. Kadang juga ada pengennya dihargai, anaknya pengen dia pengen menonjol, pengen dihargai oleh gurunya, dia lihat oh anak ini hebat, seperti itu ya. Dan itu mendasari motivasi dari perilaku manusia. Kemudian yang keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, pasti Bapak Ibu dulu sudah membuat kesepakatan atau begini, dulu kita biasa tata kelas ya, kita bikin. Tapi kalau dalam sekarang kita biar mengajak anak-anak ini, kita tidak membuat seolah-olah tata ini hanya saya guru yang membuat, tapi kita mengajak anak-anak, kita berbicara dengan anak-anak, ayo biar mereka tahu memberi kesadaran diri mereka. Apakah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, tidak hanya Pak Ejuri seorang guru langsung membuat aturan anak-anak. Nah, dari keyakinan kelas itu mengandungnya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti di kelas saya kemarin, saya sudah kita memberi penawaran untuk anak ini. Kalau kamu istilahnya mau nggak kelas kamu tuh menjadi nyaman, menjadi kamu belajarnya enak, kira-kira bagaimana ya? Bersih Bu, ya, kayak gitu. Itu dari terus kalau sebelum belajar kita maunya apa dulu? Berdoa dulu Bu, kita bahas. Nah, seperti itu adalah kemarin yang saya terapkan di kelas saya. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tadi, itu nanti akan membentuk suatu keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, karena memang kita menawarkan kepada anak-anak ini. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kurang pendapat. Kemudian terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang kita lupa supaya tidak selesai, kadang kita sendiri lupa. Tapi kadang memang untuk anak-anak ini, apalagi anak SD, kadang anak yang sudah bisa baca kita perlu diingatkan terus-menerus. Apalagi anak SD, semangatnya sudah lupa, sekarang ya lupa. Itu kadang yang akan bagaimana kita akan menetapkannya dan membina anak-anak ini agar memahami keyakinan kelas mereka. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya apa? Kita semua pasti punya kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini ada diagram tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu satu, bertahan hidup. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Tiga, penguasaan. Empat, kesenangan. Dan lima, kebebasan. Dari setiap tindakan laku kita sendiri dulu. Kita pengen makan, kita makan itu untuk apa? Untuk memenuhi apa? Kebetulan bertahan hidup ya, karena kita butuh makan. Terus kasih sayang jelas, kita juga tidak mungkin sendiri, terus pasti maunya dikasih sayang, apalagi ini ya, sebelum datang ini ya. Kita mau dikasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kita, penguasaan tidak mungkin kita hanya menuntun, ya, pasti pengen berkuasa.
Nah, kemudian ada kebebasan. Nah, ini kadang pengennya pokoknya sakarpe dhewe, nggak mau diatur, pokoknya pengennya aku bebas kayak gitu. Ada. Kemudian kesenangan. Ada orang bocah-bocah itu contohnya senang jadi temennya. Itu kayak jadi temennya kan dia kita udah bahagia senang gitu loh. Temennya jatuh pakai bahasa dijegal ya. Mereka jatuh dia yang senang. Itu kadang apa mungkin dia itu dari rumah kurang ya terpenuhi seperti itu. Mungkin juga banyak kita lihat bahkan di setiap kelas itu pasti ada anak senangnya usir, jahilin temannya, kadang juga anak senangnya rebut makanan dari temannya, itu pasti ada. Mungkin juga itu kita bisa lihat apa yang tidak dipenuhi dari anak-anak ini. Mungkin kayak gitu ya. Kemudian tentang 5 posisi kontrol diri. Nah ini ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, 4 teman dan manajer. Posisi ini 5 posisi kontrol diri ini kita memposisikan yang mana saat kita menghadapi ada anak yang anak yang kadang berbuat kesalahan. Itu kita bagaimana? Misalnya sebagai penghukum, kadang kamu patuhi aturan saya atau awas. Nah, nih, karena menghukum ya, berarti nanti seperti mendiktator gitu. Kemudian kamu selalu saja salah. Pada siksa kue biasa, kue ini loh masih kayak gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Mungkin ada muridnya yang tidak pernah bisa menulis, nulisnya lambat, terakhir pasti ada gurunya, kue meneh, gitu ya, pasti ada. Itu nanti masa apa aja monggo ditelaah masing-masing. Kita posisinya ada di mana ini? Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena ada salah. Jadi mereka nanti akan merasa berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, Bu, saya mesti ini nakal lulus dan mau terus apa? Berapa kali sampai bosan. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ada yang mungkin pernah kita mengucapkan hal itu kepada anak, karena kita juga manusia yang kadang juga lepas dari kontrol emosi kita sendiri. Mungkin kadang dia merasa gemes sama anak-anak itu. Kemudian kalau pemantau biasanya kadang kita peraturannya apa, tahu enggak? Kemudian apa yang telah kamu lakukan, kita memantau dia. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang biasa kita. Kalau sebagai teman, kita ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak datang Bapak selama ini, itu kita memposisikan sejajar dengan dia. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan juga. Ketemu dengan anak-anak yang tipe-tipenya alim, jadi kita bisa membuat mereka seperti apa. Tapi kadang mereka ketemu tipenya yang super, nah seperti itu ya. Kita langsung ke mereka ini seperti itu. Dan yang terakhir itu sebagai posisi manajer. Biasanya yang akan dikatakan itu apa yang kita yakini itu tentang kembali ke keyakinan kelasnya, mengingatkan keyakinan kelas yang ada. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita untuk kontrol menstabilkan mereka. Kemudian jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kelima posisi kontrol dulu ini yang kita harapkan juga adalah kita sebagai manajer, di mana kita sebagai manajer ini kita bisa merangkul anak ini, kita membawa anak ini, kita tuntun, kita dengan cara mengingatkan biar dia ngerti introspeksi dirinya tentang disiplin dirinya sendiri. Dia bisa memanajemen dirinya. Oh
efek masing-masing ke anaknya. Dan semoga dalam lingkup kerja kita pun juga ada kita sebagai manajer atau penghukum, mungkin jika ada yang terlambat atau tidak disiplin, pasti kita juga akan memberikan hal yang baik kepada mereka agar tidak menyakiti rasanya seperti itu. Jangan sampai kita menyakiti atau membuat mereka menjadi down, seperti itu. Berpikirnya yang positif agar anak ini juga semangat, tidak menjadi pendidik. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada intinya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Adalah kita memberikan penawaran dengan bukan hukuman untuk anak-anak yang melakukan kesalahan. Itu kita akan gunakan dengan ini. Untuk yang pertama itu, segitiga restitusi ini ada tahapannya. Tahap yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan biasanya apa yang kita lakukan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi apa yang misalnya anak membuat, ada anak berantem. Contohnya ya, ada 2 orang anak berantem. Biasanya yang berantem mungkin saya ambil contoh ada Farendra kadang bersama dengan Kevin, seperti itu. Itu kenapa kok anak ini berantem? Bisa kita panggil dulu, nanti baru kita tunjukkan ada apa. Kemudian kita tanya. Memang semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan kita sendiri seorang guru juga bukanlah manusia yang sempurna. Kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi stabilkan identitas dulu. Kita bikin dari anak. Untuk yang kedua itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang menjadi alasan mereka kok terus ribut berantem itu? Pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin anak-anak tetap berantem jadi enggak. Pasti ada suatu alasan mereka sampai melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sesuai karena memang validasi kebutuhan. Anak ini tidak mendapatkan atau kurang terpenuhi kebutuhan apa sebenarnya dalam diri dia. Karena anak tadi berantem, mereka sering berantem. Kira-kira kita bisa melihat menggali informasi dari dia. Ini anak ini jadi kurang apa? Atau kurang kasih sayang, atau kurang jadi apa? Butuh penguasaan, atau butuh jadi kebebasan, atau bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, saya bukan ini karena kalau berantem, mereka itu berantem biar kurang kasih sayang. Karena mereka melampiaskan terus kepada temannya. Kemudian untuk yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita memvalidasi dan menstabilkan tadi ya, untuk yang pertama kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan mereka, alasan mereka tadi berantem. Kemudian yang terakhir keyakinannya. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita ingatkan lagi anak-anak ini. Apa? Kamu ingat nggak keyakinan kelas itu apa? Sampai kamu kok malah berantem itu apa? Seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau dia berantem itu kamu tuh jadi kayak jadi gimana kok? Masa kamu juga mau menjadi orang yang bahasa kasarnya mungkin nakal seperti itu kan? Bijak atau seperti yang menjadi hal-hal yang negatif, pasti mereka tidak. Semua anak-anak ingin dia menjadi cita-cita itu yang baik. Dia cita-citanya pasti tinggi, sudah ada anak. Jadi keyakinan kita kuatkan dia. Kamu tuh apa dengan cara tindakanmu seperti ini? Ini kamu nyaman enggak? Kamu sesuai enggak tindakanmu dengan keyakinan di kelas kita? Kan ada, kita tidak boleh membuli, tidak boleh berantem bersama teman, kita harus saling menyayangi seperti itu. Jadi kita bisa panggil mereka, kita stabilkan identitas, validasi kebutuhan mereka dan menanyakan keyakinan. Jadi ini akan terselesaikan
melakukan, cuman untuk tahapan-tahapan ini mungkin kurang memahami ya. Bahkan saya sendiri baru memahami di pendidikan guru penggerak ini. Kalau kemarin-kemarin nggak tahu, meskipun ya kita ya udah namanya anak datang, mereka lapor ke gurunya, pasti kita akan memanggil mereka dan kita akan memberikan pengarahan kepada mereka ini. Nah, dari sini menstabilkan identitas tadi saya ulas yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dari catatan satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sebagai guru memberikan pengertian, bukan terus kita membela salahnya salah biasa lah, enggak. Tapi kita memberikan kepada mereka sebuah pengertian. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Ini adalah biasa yang perlu bisa kita ucapkan untuk selanjutnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, validate the behavior, itu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya yang kita bisa dikatakan contohnya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga untuk dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap itu. Ini ada contoh kata-kata yang diucapkan oleh. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan si bibi. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ada kata-kata itu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah, ini adalah contoh dari video segitiga restitusi. Silakan disimak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang
berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Katakanlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, tadi adalah penggalan contoh video yang penerapan segitiga restitusi. Kalau memang udah anak-anak SMA kadang mereka sudah bisa berpikir ke tindak lanjut, tapi kadang untuk anak SD kelas bawah, kelas atas pun kadang berpikir beda. Kadang ditanyakan masih mereka dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Tapi dengan
contoh-contoh seperti tadi dan materi yang sudah ada. Saya berharap dan juga Bapak Ibu guru yang lain, mari kita bisa membuat lingkungan di sekitar kita, lingkungan pembelajaran kita menjadi lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi anak-anak. Seperti dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, mereka akan bertumbuh berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Terima kasih. Itu tadi materi dari saya. Untuk selanjutnya saya ada saran umpan balik atau mungkin dari pertanyaan Bapak Ibu. Monggo, waktu saya persilakan. Mungkin ada umpan balik atau pertanyaan juga. Monggo. Dari Bu Oma. Baik, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Tadi Bu Santi menjelaskan ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi, yang paling saya ingat adalah kasih sayang. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bu Santi, kenapa ada beberapa murid yang memiliki perilaku lebih nakal dari teman yang lainnya? Menurut Bu Santi, kebutuhan dasar manusia mana yang belum terpenuhi dan apa alasannya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Benar-benar. Kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh anak-anak tadi, B? Karena mereka tentang kasih sayang. Kenapa Bu Uma kok milihnya yang kasih sayang, Bu? Kita bisa melihat menggali anak-anak, bahkan kita bisa mencari informasi dari anak-anak tadi. Kadang anak yang sering berbuat ini kan pasti anak-anak itu saja nih. Kita bahkan bisa tahu, karena apalagi kalau kita berkelas, pasti kita akan tahu karakteristik murid satu dengan yang lainnya. Kita akan mudah hafal karena kita kelas ketemunya juga ya mereka saja. Kira-kira kebutuhan yang mereka mungkin satu itu kurang perhatian. Perhatian berarti memang merujuknya ke kasih sayang. Atau juga bisa mereka pengennya penguasaan. Kita bisa lihat kan, anak ini tuh alasannya apa? Kita karena menggunakan penerapan status tadi kita bisa tanyakan, kita bisa menggali. Kira-kira anak ini jadi foto alasannya seperti ini. Dan itu kita bisa menentukan kebutuhan apa. Dari situ yang mereka kurang dari rumah, kebutuhan yang kurang dari rumah, monggo kita sebagai orang tua kedua di sekolah, kita bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena kita di lingkungan satu kelas itu satu keluarga, kita bisa memberikan pengertian yang lebih, memberikan kasih sayang kepada mereka. Mungkin seperti itu, Bapak. Selanjutnya, Bu Alfi, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang kebebasan, kemudian saya tautkan ke kesenangan. Nah, yang namanya siswa belajar itu akan butuh kebebasan dan kesenangan. Bagaimana cara kita membuat kebebasan itu, tetapi membuat siswa itu dalam belajar senang dan kelas kondusif, begitu Bu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ada. Berkaitan dengan kebutuhan manusia, kebebasan dan kesenangan. Ya, memang anak-anaknya kadang juga mau dikekang. Bahkan kita sendiri aja kalau dikekang, pengennya pokoknya yes, bebas, bisa senang apa yang kita lakukan. Pokoknya orang arah seperti itu, tidak ada orang yang memang untuk menentukan seperti itu kan ada kita pembelajaran berdiferensiasi. Kita belajar mengetahui karakteristik dari murid-murid tadi, Pak. Seperti di lingkungan kita kan memang lingkungannya pedesaan ya, jauh dari perkotaan. Mungkin dengan berdiferensiasi kita akan menentukan minat belajar anak, kesiapan belajar anak, juga profil kebutuhan belajar anak. Jadi yang
kebebasan dan kesenangan, kita bisa menawarkan anak ini. Anak-anak kita hari ini materi misalnya matematika ini, kita akan belajar matematika, kita sampaikan juga tujuannya. Kemudian kita bisa menggali anak-anak ini kira-kira minat belajarnya tuh sudah siap belum buat kesehatan dulu. Kemudian kita juga akan merancang modul ajar atau RTP, kita modul yang sesuai dengan karakter anak-anak dan kebutuhan mereka. Kita yang ada di lingkungan kita bisa kita manfaatkan. Mungkin kamu pengen bebas atau kesenangan, mungkin ada anak-anak yang Pak, buat belajar kita di luar kelas, seperti itu. Boleh, kita bisa menggunakan di lapangan itu ada menggelar kosong berartikan atau menciptakan atau dengan menggunakan apa yang ada. Kayak kelas 1 misalnya itu masih hal gampang ya, hal gampang berhitung penjumlahan, kita bisa menggunakan, kita bisa mengambil batu-batu kecil nanti kita hitung bersama, atau menghitung menggunakan daun-daun, atau menghitung ada berapa pohon yang ada di sekolah kita. Jadi kita tawarkan dulu kepada anak-anak, kita mau belajar yang bagaimana. Jadi biar anak itu merasa siap, merasa nyaman, seperti itu. Kebebasan, ya tadi mungkin bisa kita kebebasan, kesenangannya kita ciptakan anak-anak itu pengennya yang seperti apa tadi. Mungkin jadi berkesinambungan mereka mau belajar dengan gaya apa. Dan mungkin kita sebagai guru, kita juga perlu menyiapkan sumber belajar. Biasanya kan anak-anak itu senang nontonnya video, pasti kayak gitu. Bisa kita manfaatkan, dan kita juga fasilitas di sekolah sudah ada video, ada perpustakaan buku, itu monggo kita bisa gunakan hal-hal seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi, Pak lagi mungkin cukup seperti itu Pak. Terima kasih. Yang selanjutnya mungkin Bu Alfi atau Pak Cisma, Pak Priya. Ini dari Ibu Kepala Sekolah memberikan materi. Terima kasih, samping. Bagaimana Bapak Ibu untuk desiminasi ini tercerahkan? Minimal kita tahu ya, oh ternyata saya sudah melakukan, oh ternyata kayak mengenai sebelum hukuman. Dan dari yang disampaikan Bu Santi, dari pengamatan yang sudah saya lakukan terutama ketika supervisi kepada Bapak Ibu, sebagian besar memang sudah dilakukan, hanya mungkin beberapa yang belum. Nah, dari apa yang disampaikan pada diseminasi ini, kita semua akhirnya tahu itu yang belum saya lakukan. Kemudian dari yang disampaikan nanti beberapa tadi, saya harapkan bisa menjadi pintu transformasi budaya positif di sekolah kita. Kemudian apa yang biasanya kita lakukan kalau mungkin pembelajaran kita lakukan pada waktu yang lalu, modelnya masih mengontrol, barangkali dengan melihat pengetahuan yang baru ini kita bisa menjadi fasilitator. Kemudian fokus kita untuk, saya yakin yang namanya guru itu pastinya inginnya anak-anak itu bisa baik itu kognitifnya, psikomotornya, pengetahuannya, karakternya. Saya yakin semua guru itu tujuannya adalah baik. Tetapi dalam menuju ke sana barangkali banyak hal-hal yang dilakukan ketika terjadi satu ada permasalahan. Itu kita secara tidak sadar, karena memang dulu yang kita dapat seperti itu, kita terlepas dari kontrol, kemudian kita melakukan hukuman. Jadi untuk hukuman ternyata masih ada alternatif yang lain yang bisa digunakan untuk dapat anak itu memiliki konsekuensi. Ya. Jadi
apa yang diambil dari hukuman itu ternyata tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh yang memberikan hukuman. Kak, hukum ini bengkar proaktif, tapi ternyata dari situ ada efek-efek yang menjadi efek sampingnya yang ternyata tidak bisa tercapai 100% seperti yang kita harapkan. Jadi untuk introspeksi saja saya pertama itu ternyata fokusnya pada saat ini sudah mulai bergeser. Hukuman itu tidak lagi menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan anak, tetapi bergeser menjadi memulihkan. Kita kalau bisa ngomongin caranya pulih, kemudian mengembangkan anak itu. Ya. Kemudian lagi dari perhatian yang terdekat, kita bisa tahu sedikit banyak pada saat ini, hari ini kita bisa memahami tentang filosofi segitiga restitusi, yaitu diantaranya tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian strategi, disiplin positif, dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk kegiatan pada hari ini, dampak positif pada kegiatan ini saya yakin sudah diterima baik oleh Bapak Ibu semuanya, dan besok kita bisa menerapkan paling banyak, paling tidak ketika kita hampir lepas kontrol kita bisa tahu kelingan yang disampaikan kemarin di kegiatan diseminasi itu dengan kaitannya dengan budaya positif bisa menjadi kontrol kita, bisa menjadi salah satu alternatif spionnya kita dalam kita membudayakan budaya positif untuk agar anak-anak itu menjadi seperti yang kita harapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu yang bisa saya garis bawahi dari kegiatan diseminasi pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Hindri Fatmawati selaku Kepala Sekolah atas oman balik dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi perbaikan untuk diri kita masing-masing, apalagi terutama juga untuk lingkungan sekolah di SD negeri kita tercinta ini. Apa yang akan kita bawa dari SD ini? Mari sama-sama kita buat perubahan. Kita sebagai pendidik ada sebagai perubahan untuk anak-anak, memperlakukan anak-anak dengan baik, mengasuh, mengantarkan anak-anak menjadi apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hasil dari presentasi diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan itu dengan penekanan segitiga restitusi memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Lebih efektif daripada hukuman, karena hukuman hanya menekan perilaku sementara, sedangkan restitusi membantu individu untuk memahami akar masalah dan mencari solusi jangka panjang. Yang kedua, membangun rasa percaya diri dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Individu akan merasa lebih percaya diri dan mampu mengatasi tantangan di masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sosial. Melalui proses restitusi, individu belajar untuk berkomunikasi dengan efektif, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan orang lain.
kesimpulannya bahwa segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan yang holistik dan efektif dalam mendidik dan membimbing individu dengan fokus pada perbaikan diri dan pengembangan karakter. Pendekatan ini dapat menghasilkan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Terima kasih atas waktunya telah menyimak video dari saya dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih, salam bahagia, Bapak Guru hebat.